Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan asas-asas umum toksikologi. Ini channel saya ya, channel baru bikin. Jangan lupa subscribe ya guys ya. Nanti akan ada video-video menarik. Di sini saya akan menjelaskan asas-asas umum toksikologi. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Satrio Aditya dari S1 Farmasi Bakti Mandala Usada Selawi. Pada video ini saya akan menjelaskan 4 topik dan satu lagi review jurnal. Bahasanya akan pertama kita bahas itu kondisi efek toksik, mekanisme efek toksik, wujud efek toksik, dan sifat efek toksik, dan satunya lagi review jurnal. Sebelum masuk ke pembahasannya, pengertian dari toksikologi. Toksikologi adalah ilmu yang mempelajari senyawa bahan kimia yang merugikan terhadap organisme hidup. Bahasan yang pertama yaitu kondisi efek toksik. Kondisi efek toksik itu perjalanan zat kimia dalam tubuh diawali dari masuknya zat tersebut ke dalam tubuh melalui intravaskuler atau ekstravaskuler. Selanjutnya zat itu akan masuk ke sirkulasi sistemik dan didistribusikan ke seluruh tubuh. Kondisi efek toksik ada dua ya, kondisi paparan zat kimia, kondisi makhluk hidup. Pada kondisi paparan zat kimia meliputi jalur paparan, diantaranya intravaskuler atau ekstravaskuler. Kedua, waktu paparan atau lama waktu paparan, lama paparan. Saat paparan, saat terkena. Kemudian dosis paparan dan paparan akut atau kronis. Selanjutnya kondisi makhluk hidup. Kondisi makhluk hidup ini dibagi dua ya, kondisi fisiologi dan keadaan patologi. Pada keadaan fisiologi meliputi berat badan, suhu tubuh, kecepatan, umur, status gizi, kehamilan, genetika, dan jenis kelamin. Keadaan patologi meliputi penyakit saluran pencernaan, kardiovaskular, hati, dan ginjal. Bahasan selanjutnya itu mekanisme efek toksik. Mekanisme efek toksik ini meliputi dua cara ya. Sebelumnya mekanisme efek toksik ini itu keberadaan zat kimia dalam tubuh dapat menimbulkan efek toksik ya melalui dua cara ya, internal dan eksternal. Internal ini diawali dengan interaksi langsung antara zat kimia atau metaboliknya dengan reseptornya. Nah, sedangkan eksternal terjadi secara tidak langsung dengan mempengaruhi lingkungan sel sasaran, tetapi tidak berpengaruh pada sel sasaran. Wujud efek toksik. Wujud efek toksik ini dibagi menjadi 3: biokimia, perubahan fisiologi, perubahan struktural. Wujud efek toksik ini berupa perubahan tadi ya, biokimia, fungsional, dan struktural. Pada perubahan atau kekacauan pada biokimia ini dari sel
akibat adanya antar aksi zat beracun dan tempat aksi yang sifatnya berbalikan. Misalnya penghambatan respirasi sel, perubahan keseimbangan cairan elektrolit, dan gangguan hormonal. Pada perubahan fungsional ini, jadi interaksi antara zat toksik dengan reseptor dapat mempengaruhi fungsi organ-organ tertentu, seperti terjadinya gangguan pernapasan, gangguan sistem saraf pusat, hipertensi, dan hiper atau hipoglikemi. Perubahan yang terakhir ini yaitu struktural, meliputi apa pengertiannya, penjelasannya, wujud efek toksik yang berkaitan dengan perubahan morfologi sel sehingga terwujud sebagai kekacauan struktural. Sifat efek toksik yang akan kita bahas ini selanjutnya sifat efek toksik. Sifat efek toksik ini ada dua jenis ya, yakni reversible atau terpalikan dan irreversible tak terpalikan. Pada terpalikan ini ciri-cirinya ada racun habis, reseptor kembali, efek toksik cepat kembali ke normal, ketoksikan terkandung takaran. Ada yang tahu maksudnya? Maksudnya bila jumlah zat toksik dan tempat kerjanya atau reseptornya telah habis, maka reseptor akan kembali seperti keadaan semula. Arti ya. Lanjut sifat efek toksik yang kedua tak terpalikan atau irreversible, mempunyai kerusakan menetap. Maksudnya kerusakannya terjadi sifatnya permanen, dan pemejaan takaran kecil jangka panjang sama dengan jangka pendek. Maksudnya akan menimbulkan keracunan yang sifatnya sama sehingga memungkinkan terjadinya akumulasi efek toksik. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu review jurnal. Review jurnal ini saya ambil dari Google dengan judul uji toksisitas akut yang diukur dengan penentuan LD50 ekstrak etanol bunga cengkeh dengan nama latin Cesium aromaticum L terhadap mencit menggunakan metode Thomson-Wells. Adapun tujuannya dilakukan pengujian toksisitas ini bertujuan untuk menentukan nilai LD50 pada pemberian ekstrak etanol bunga cengkeh menggunakan metode Thomson-Wells serta pengaruhnya terhadap tingkah laku hewan. Hewan yang digunakan ini pada jurnal ini hewan mencit. Hewan mencit yang digunakan itu mencit putih jantan dengan nama latin Mus musculus sebanyak 23 ekor dan terbagi menjadi 5 kelompok. Nah, hasilnya yaitu pada hasil pengamatan ini pada dosis 1 dan 2 mencit tidak mengalami kematian atau 0%. Pada dosis 3 mengalami kematian sebanyak 3 mencit dan jumlah mencit sebanyak 5 dengan presentasi kematian 60%. Sedangkan pada dosis keempat semua mencit mengalami kematian sehingga presentasi kematiannya yaitu 100%. Sehingga dapat diurutan kematian pada uji toksisitas akut itu 0, 0, 3, 5. Berdasarkan tabel sebelas, harga R0035 mempunyai nilai atau faktor yaitu 0,90000. Kemudian dianalisis data dari kematian berdasarkan tabel sebelas sehingga nilai RD50 dari ekstrak cengkeh didapatkan 1,75 gram per kilogram berat badan, di mana berdasarkan derajat toksikan termasuk kategori sedikit toksik dengan nilai rentang RD50 sebesar 1,2 gram per kilo berat badan sampai 2-4 gram per kilogram berat badan. Nah,
Pada review jurnal ini dapat disimpulkan nilai SC50 hasil pengujian toksisitas akut ekstrak bunga cengkeh sebesar 1,75 gram per kilogram berat badan, termasuk ke dalam kategori sedikit toksik ya. Nah, pemberian bahan uji ekstrak menunjukkan gejala toksik berupa aktivitas jantung menurun, kejang-kejang, terjadi penurunan aktivitas gerak, nafas lambat, dan tremor. Sekian video dari saya. Apabila penjelasan saya kurang dimengerti atau kurang paham atau kurang detail, karena saya juga masih belajar, bila ada yang ingin bertanya silahkan tanya ke Mbah Google. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.